mereka tampilan atau menampilkan dari anak-anak kami TPQ Darussalam Beriman. Insya Allah mereka akan menyampaikan atau melantunkan lirik atau syair tentang Isra wal Mi'raj dan nantinya selanjutnya dengan tentang Ramadan. Kemudian kami dan ibu pembimbingnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet. Siapa melatih abang? Siapa yang melatih abang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada anak kami yang telah menampilkan hadrat ala-ala kami, ala-ala TPQ Darussalamul Iman. Dan untuk anak kami makin latihan lagi, makin giat belajar lagi dan menampilkan yang terbaik lagi. Salam. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitunya sebelum kita mulai, anak-anak kami perhatikan, anak-anak kami di depan tidak ada nanti bicara-bicara, ya, tidak ada begal-belut ketika Ustaz menyampaikan tentang kajian malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, dilanjutkan tausiah atau kajian tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus nanti tahlil Ramadan ataupun dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kepada Al-Ustaz kami, Al-Ustaz Joni Rambuti SKN NPD, waktu dan tempat persilakan dengan segala hormat. Pikir bagi hadiah dulu bang. Aku pikir bagi hadiah dulu. Enggak. Pulang-pulang nanti ya. Oh gitu. Pertanyaan nggak gimana, ada nanti ada yang datang. Oh gitu. Siap bang. Karena malaikat atau harian. Oke, siap. على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jika Tuhan menanam tomat, jangan lupa menanam di kebun Pak Ahmad. Dari cara jawabnya kurang semangat, nampaknya kita kurang mendapat syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam-tanam si pohon tomat. Cuma satu yang bilang cakap. Tanam-tanam si pohon tomat. Jangan tanam di pinggir kali. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan berapi-api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu, semua keluargaku, terlebih dahulu kita aminkan doa-doa kita di awal majlis ini. Semoga Allah ridha, semoga Allah curahkan kita rahmat, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita aminkan bersama-sama.
Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama yang turut hadir malam hari ini. Dan juga salam takzim hormat kita sampaikan kepada ketua dan segenap pengurus Masjid Darussalam Nur Iman. Juga yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita, imam kita, ustazuna, sahabat saya Mustaqim SPDI, dan juga seluruh jamaah yang berhadir malam hari ini. Tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan doa kita di awal, kita semua diberkahi Allah, diridhoi Allah, dimasukkan Allah kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kami dengarkan dulu solawatnya, baru nanti bergantian dengan bapak-bapak. Ibu-ibu dulu, 1, 2, 3 ya. Allahumma sholli wa ashghilin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa kurang semangat. Sallallahu rabbuna alan. Oh, tak dapat rupanya ya. Sallallahu rabbuna alan nuril mubin ahmadan Mustafa Sayyidinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa bapak-bapak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasallim. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu-ibu, apa kabar semua? Sehat? Bapak-bapak, apa kabar Pak? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Saya mau bertanya sama ibu-ibu dulu. Jelas enggak ibu tengok saya kalau duduk? Jelas? Oh. Bapak-bapak, jelas tak bapak tengok saya duduk? Kalian bukan bapak-bapak, kalian tuh anak-anak. Bapak-bapak, orang tuaku jelas tak nampak kalau ustaz duduk? Kurang Pak Haji. Oh gitu. Jadi bagusnya ibu menyuruh tak mungkin, tapi saya sadar diri. Saya pun merasa memang kurang jelas nengok bapak ini. Jadi saya harus berdiri nampaknya ini. Izin Bapak Ibu ya, saya berdiri. Baru nggak nampak dia. Sebelum kita Bapak Ibu memasuki kajian tentang Isra wal Mi'raj sekaligus dengan tarhib Ramadan,
terlebih dahulu kabar baik ini kepada anak-anak ustadz yang laki-laki dan yang perempuan. Kabar baiknya adalah siapa malam hari ini nanti yang memenuhi kriteria sesuai dengan aturan main yang akan kita sepakati, dari panitia sudah menyerahkan duit kepada ustaz untuk dibagikan kepada anak-anak yang dianggap layak untuk menerima ini. Kalau tidak percaya anak-anakku, duitnya ini sudah di tangan ustaz. Jumlahnya kita hitung bersama-sama, ini nampaknya bukan sedikit. Nampak abang duitnya? Nampak. Iyalah kalau duit cepat nampak kan. Tengok sini, hitung kok. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ini? 1, 20.000. Kalau 20.000 ada 5 lembar, berapakah jumlahnya? Matematikanya bagus. Yang 5 ini yang berhak untuk menerima itu dari anak laki-laki dan anak perempuan yang memenuhi syarat. Apa syarat nomor 1 Pak Ustadz? Yang tentu duduknya pakai saf dan yang paling rapi. Kalau anak perempuan yang di belakang itu berserak-serak dia, biarpun nanti pertanyaan dapat dari ustaz, karena tidak memenuhi kriteria, mohon maaf, itu tak bisa hadiah dibagikan. Tapi kalau model abang yang di depan ini peluang besar kategori 1 bisa mendapatkan hadiah. Bagaimana Ustadz kalau yang di samping abang kita yang kameramen? Itu dipertimbangkan. Karena memang tidak masuk saf. Nampaknya kalau mau bergeser dia, peluang besar dapat hadiah. Duitnya sudah ada cash. Anak-anak Ustadz yang perempuan, Ustadz perhatikan belum lagi kondusif. Belum ada saf teratur dan kemudian peluang mengganggu kawan besar kemungkinan. Adapun ibu-ibu saya nampaknya tak usah diiming-imingi duit, insyaallah aman. Ya kan Bu? Aman insyaallah. Ini anak-anaknya. Ustadz absen dulu yang anak perempuan. Ketika Ustadz panggil anak-anak Ustadz harus kompak jawabnya. Iya Ustadz ganteng, bisa? Bisa apa tidak? Oh bisa. Coba dulu. 1, 2, 3 ya. Anak-anak Ustaz. Begitu. Yang perempuan laki-laki dulu. Anak-anak Ustaz. Iya Ustaz ganteng. Laki-laki dan perempuan. Anak-anak Ustaz. Iya Ustaz ganteng. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Syarat pertama yang paling rapi duduknya. Itu nomor 1. Nomor 2 yang laki-laki yang paling lurus pecinya. Yang gak pakai peci baguskan rambut. Yang pakai serban itu masuk kategori peluang besar nampaknya. Yang pakai serban. Yang anak gadis perempuan baguskan jilbabnya. Jangan nampak rambut. Syarat berikutnya, ketika Ustadz menyampaikan tausiah nanti, pertanyaan ini dengarkan baik-baik. Bisa pertanyaan itu secara umum, bisa secara khusus, bisa dalam materi, bisa di luar materi yang Ustadz sampaikan. Maka simak baik-baik. Pak Ustadz, ya, nanti ketika Ustadz tausiah ceramah, aku main-mainlah, kata kawan yang jubah hitam ini, umpamanya, contoh. Aku mau main-main lah Pak Ustadz, main-mainkan aqua gelas. Kira-kira marah nggak Ustadz? Enggak. Karena di awal kita sepakati, nanti kalau ada yang main-main anak Ustadz yang laki dan perempuan, di awal Ustadz sampaikan, jangan nanti sakit hati
Kalau Ustadz berjalan dari sini, langsung jemput ke sana, Ustadz bawa ke depan, duduk di sini, Ustadz kasih mikrofon, gantikan Ustadz bertausiah. Kira-kira jelas? Anak perempuan jelas? Jelas. Syarat terakhir, siapa nanti yang mendapat jawaban dari pertanyaan Ustadz, jangan dijawab terlebih dahulu kecuali mengangkat tangan paling cepat. Pamannya Ustadz kasih pertanyaan nanti, apa yang dimaksud dengan ini? Belum selesai Ustadz tanya, kamu udah tahu nih, angkat tanganmu langsung. Siapa yang paling cepat, Bapak Ibu bisa jadi saksi nanti. Kalau seandainya Ustadz salah tengok, bisa Bapak Ibu bilang, Pak Ustadz tadi yang pertama yang ini. Supaya tidak ada diskriminasi atau pilih kasih. Kira-kira jelas? Seandainya kami jawab Pak Ustadz sebelum ditunjuk tangan, kita sepakati pertanyaan hangus, hadiahnya juga hangus. Kalau saya angkat tangan saya Pak Ustadz, saya yang pertama, kemudian dijawabnya benar, maju langsung ke depan, nanti Ustadz langsung kasih duitnya. Jelas kira-kira? Bonusnya nanti bisa foto dengan Ustadz. Itu bonusnya itu. Kalau kau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Itu bonusnya saja. Bisa kita mulai? Pertama, siapakah di antara anak Ustadz yang laki-laki dan perempuan yang tahu nama ayah kandung Ustadz Rangkuti? Tidak usah heran, tidak usah kaget. Yang tahu tinggal angkat tangan, 20.000 menanti. Ada yang tahu? Alhamdulillah. Ini pertanyaan pemanasan namanya. Siapakah yang tahu di antara anak ustadz laki-laki dan perempuan, siapakah nama dari anak Nabi Ibrahim? Satu saja. Kakak. Nabi Ismail. Betul itu? Kamu membetul-betulkan aja. Kau aja tidak kau jawab tadi. Katanya betul. Ini kak hadiahmu, nanti sudah doa kau jemput ke depan. Jangan sekarang. Tandai. Ini satu. Tinggal 4 lagi. 4 inilah kita perjuangkan malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita ini cukup panjang. Memperingati Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Berarti kita ambil Isra Mi'rajnya sedikit, tausiah tentang menyambut Ramadan pun juga sedikit. Pertanyaan, sampai jam berapakah kita ini Bang Adi? Temanya panjang ini soalnya. Sekarang 9 kurang 11 menit. Sampai jam? Sampai selesai. Panjang ini kalau sampai selesai. Sampai jam 10 lah paling lama. Karena saya dengar tadi ada lagi acara kita yang lain, termasuk makan snack. Sebenarnya dalam hati saya sedih juga saya Bapak Ibu. Yang saya inginkan tadi Bang Adi sebut, habis acara tutup doa, kita acara makan nasi uduk bersama. Itu baru mantap. Tapi kalau makan snack, biarlah pula lama-lamain Bapak Ibu. Tapi kalau ada makan tadi, cepat ini. Karena tidak boleh kita lama-lamain Bapak Ibu. Baik, kita kasih Isra Mi'rajnya dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah maklum tak bisa dibantah bahwa surah yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu sudah nyata di antara orang beriman, tak usah diragukan lagi. Anak tadi sudah dibacanya ayat itu. Kalau Bapak Ibu ikut menyimak. Hikmah dari itu Bapak Ibu harus mundur ke belakang supaya kita paham dan semakin kuat kecintaan ini kepada Rasulullah. Supaya terjawab ketika orang ateis mengatakan
Nabi Muhammad yang kalian sanjung-sanjung itu sama itu macam kalian, kata dia. Dalam Isra Mi'raj itu terbahas Bapak Ibu. Rupanya jauh beda dengan kita. Anak-anak ustadz terutama catat baik-baik. Dari sini nanti datang pertanyaan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj itu? Jauh-jauh hari Isra wal Mi'raj itu datang. Peristiwa itu ada peristiwa yang lebih dahsyat yang memang sama-sama harus kita ungkap kembali supaya nanti nyambung ke peristiwa ini. Apa itu Pak Ustaz? Sekaligus,lah Ustaz bertanya nih sama anak-anak. Sepengetahuan kalian anakku laki-laki dan perempuan, pernah ndak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dadanya? Pernah. Berapa kalikah sepengetahuan kalian diajarkan guru-guru kita mulai semenjak Nabi Muhammad lahir sampai Nabi meninggal dunia? Berapa kali dadah Nabi dibelah? Ada yang bilang 2. Kalau perempuan? Tidak ada jawaban. Kalau yang laki-laki? 2. 2 apa 3? Berubah niat langsung 3. Ada yang bilang 4. Allahu Akbar. Dari sinilah Bapak Ibu kita memulai supaya nanti Isra Mi'raj ini duduk dia pokok permasalahan. Supaya jangan kita seolah-olah menghayal. Iyalah namanya Allah ingin berkehendak berangkatkan Nabi dari Masjidil Haram Makkah, Masjidil Aqsa Palestina, naik lagi sampai Sidratil Muntaha, kemudian balik ke Makkah. Ya itu kan Allah yang buat, tidak ada yang mustahil. Itu pendapat orang yang sudah kuat iman. Bagaimana kita yang baru belajar? Apakah mampu diterima akal begitu saja? Berangkat dari sinilah kita Bapak Ibu. Anakku, orang tuaku semua. Tercatat dalam tarikh sejarah bahwa Nabi Muhammad itu pernah dibelah dadanya itu sebanyak 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Catatlah. Kan ada catatanmu. Mana pulpennya? Catat. 4 kali. Pertama kali dada Nabi itu dibelah Bapak Ibu ketika usia Nabi Muhammad itu 4 tahun. Mudah diingat. 4 tahun. Kali kedua dada Nabi itu dibedah Bapak Ibu ataupun dibelah bahasa kita ketika Nabi berumur 10 tahun. Kali ketiga Nabi Muhammad itu dibelah dadanya ketika beliau usia 40 tahun. Dan yang terakhir itulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi berumur jalan 51 tahun. Siapa anak ustadz yang bisa mengulang itu, hadiah khusus dari ustadz, bukan yang 20.000 ini. Berapa kalikah dibedah dada Nabi tadi? Siapa yang bisa angkat tangan? Kakak yang baju hitam itu yang paling belakang, itu yang paling cepat. Kakak mohon berdiri. Cerdas anak-anak binaan Ustadz Adi nampaknya. Yang itu, ya. Iya, kakak. Pertama kali dada Nabi dibedah umur berapa? 4 tahun. Kali kedua 10. Kali ketiga 40. Kali keempat berjalan 51 tahun. Kalau nanti ada orang menyebut umur 50 tahun itu pun benar. Namanya juga riwayat. Hadiah dari Ustadz itu beda dengan hadiah dari Bang Adi. Dari Ustadz kasih nanti kamu 4.000, jangan kau bilang 2.000. 4.000. Nih. Udah Ustaz pisahkan ini ya, 4.000. Ini. Ingat-ingat nanti, ini yang 20 udah 4.000 ini, yang 20 masih ada 4 lagi. Dapat dia. Simak. Yang 4 tahun itu Pak Ustadz, bagaimana riwayatnya? Dari sinilah Bapak Ibu. Pertama lahir Rasulullah
Kemudian datanglah Halimatus Sa'diyah, kita ringkas ceritanya. Kemudian mereka ini sedang mencari-cari mana bayi yang mau disusukan. Terakhir apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena Muhammad kecil itu adalah seorang yang yatim, maka kemudian banyak orang mengelak. Singkat ceritanya, Halimah sama suami dan rombongan, dia termasuk yang tak dapat. Maka kemudian dia tengok ada anak yatim yang kecil ini bernama Muhammad, maka mau tak mau, itulah yang diadopsi menjadi anak angkat beliau. Apa kata beliau ke Aminah? Wahai ibu Aminah, saya akan bawa anak ini, kontrak pertama kita saya minta 2 tahun. Dibawa sama Halimatus Sa'diyah. Izin maaf Bapak Ibu kalau bahasa kita sekarang, mulai kapankah Allah nampakkan mukjizat Nabi Muhammad itu? Mulai semenjak Nabi dalam kandungan pun sudah mulai. Aminah tak merasakan kesakitan mengandungnya. Bagaimana setelah itu? Mulailah kepada orang lain. Izin maaf Bapak Ibu, sebelah kanan dari payudara Halimah itu kering, tidak berfungsi. Sementara ada yang seumuran dengan Nabi Muhammad, riwayat menyebut lebih tua sedikit dari Nabi Muhammad kecil. Halimah juga sedang menyusui seorang anak kandungnya, dan itu yang menyusu yang fungsi sebelah kiri. Maka kemudian setelah disusukan anak ini, diambil Halimah Muhammad kecil, dia arahkan ke susu sebelah kiri yang airnya itu ada, tapi Muhammad kecil menutup mulutnya. 2 kali tetap yang sama. Kali ketiga didekatkan tetap sama. Maka diputar Halimah. Macam orang kita bilang Bapak Ibu, macam agak-agak emosilah Halimah nengoknya. Apanya sebenarnya mau anak ini? Dikasih supaya minum susu tak mau dia. Diputarnya. Mungkin inilah sama engkau nih, pikir dia. Begitu diarahkan ke air susu yang tadinya mengering, payudara sebelah kanan Halimah yang tadinya tak berfungsi, mulai di situ Allah menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung terisilah tadi menyusu Nabi Muhammad kecil. Bahagia Halimah. Apa yang muncul Bapak Ibu hikmah dari kalimat itu? Rupanya Nabi Muhammad baru berumur beberapa hari Bapak Ibu, mukjizatnya sudah bisa beliau bedakan mana yang punya dia, mana yang punya orang lain. Jadi baru berapa hari umur Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, dia sudah bisa membedakan, kalau bukan punyaku, akak takkan kuambil. Kalau bukan hakku, tidak akan kuambil. Karena ini adalah hak saudaraku, maka aku tak mau meminumnya. Itu Bapak Ibu, baru umur beberapa hari. Luar biasa Nabi Muhammad ini. Lanjut. 2 tahun setelah itu kayalah Halimah, ternaknya bertambah, kemudian harta pun bertambah. Habis kontrak, balik lagi ke Makkah. Ibu Aminah selama 2 tahun ini membawa tuah kurasa Muhammad kecil ni. Bisa ndak ku tambah 2 tahun lagi? Kata Aminah, jangan lagi Halimah. Mulai di kandunganku Muhammad ini ayahnya sudah meninggal. Cuman inilah obat-obat yang bisa pelipur lara, menghapus rindu ke almarhum suami saya. Jangan kau tambah lagi. Merengek-rengeklah Halimah. Ibu, tolonglah kasih. 2 tahun lagi pun jadilah. Mulai sama kami Muhammad ini terus bertambah, berubahlah kehidupan kami. Dulunya kami susah melarat. Sekarang ini alhamdulillah ternak pun sudah banyak. Terayu juga luluh hati Aminah. Betul ya Halimah, 2 tahun lagi ya, jangan tambah lagi ya. Oke, kata Halimah. Dibawa lagi Muhammad kecil. Kita persingkat cerita, maka paslah di usia Rasulullah 4 tahun. Lagi sedang main-main, bahasa kitanya ujung batu, seumuran dengan Rasulullah. Sedang mungkin mereka kejar-kejaran atau main apapun. Saat itulah turun malaikat Jibril dan Mikail. Siapa yang menyaksikan itu? Saudara sesusuan Nabi Muhammad, anak dari Halimah.
Kemudian dibedahlah dada Nabi ketika itu. Lari tunggang langganglah anak ini, dipanggil-panggil, Mama Halimah, Ibunda, Ummi, bahasa kita sekarang. Muhammad adikku itu sedang ditangkap orang-orang besar. Ada apa dia? Ditangkap, tak mau diapain dia? Lari Halimah, ketakutan luar biasa. Sempat nanti kenapa-napa Muhammad ini, apa yang bisa ku sampaikan ke Aminah di Makkah, pikirnya. Lari dia. Sudah lari dia, rupanya kejadian pembedahan itu sudah selesai. Ditemukannya lah Muhammad kecil dalam keadaan pucat ketakutan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu ketakutan Rasulullah waktu itu kecil, 4 tahun umurnya, dipeluk oleh Halimah. Apa kata dia? Anakku Muhammad, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu orang yang ingin membunuh ataupun menyakitimu? Maka Nabi Muhammad kecil tak komentar apapun karena masih sangat ketakutan dan gemetaran. Gara-gara ketakutan itulah maka Aminah pun merasa tak tenang di Makkah. Kontak batin Bapak Ibu. Halimah pun berkata dalam hati, daripada nanti mati di tanganku anak ini, baguslah kubalikkan ni ke Makkah. Maka 4 tahun Halimah mengasuh Muhammad, dibalikkan lagi ke Aminah. Maknanya, kenapa Nabi Muhammad harus dibedah dadanya usia 4 tahun? Jawabnya Bapak Ibu, mengeluarkan sifat kekanak-kanaan. Jangan Bapak Ibu berpikir Nabi Muhammad yang kita sanjung-sanjung, yang kita muliakan itu sama dengan anak kita hari ini berusia 4 tahun layaknya. Apakah dia PAUD, apakah belum PAUD? Biasanya anak umur 4 tahun itu lari-lari. Mana nanti jambu orang tak minta ambil, mana rambutan orang tak minta ambil. Jangan Bapak Ibu berpikir Nabi Muhammad itu pernah waktu kecil melakukan seperti kebiasaan waktu masa kecil kita. Bapak Ibu, maka dibedah dadanya mengeluarkan sifat kekanak-kanaan. Nabi Muhammad tak pernah Bapak Ibu melakukan itu. Jadi jangan salah sejarah Bapak Ibu, ini penting. Supaya masuk nanti Isra wal Mi'raj, rupanya dari kecil Nabi Muhammad itu sudah dipelihara Allah. Beda dengan tuduhan-tuduhan orang bahwa Muhammad itu sama seperti manusia biasa. Jawabnya beda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jelas kira-kira? Jelas. Ini sejarah. Lanjut lagi sampai usia Nabi 10 tahun. Datang lagi kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail. Dibedah lagi. 10 tahun itu jangan Bapak Ibu berpikir seperti usia anak kita kelas 4 SD. 6 tahun dia kelas 1 tambah 4. Berarti kelas 4 atau kelas 5 lah dia SD. Apa maknanya? Dibedah dada Nabi ini kalau orang Arab umur 10 tahun. Itu Bapak Ibu bukan lagi masa kanak-kanak. Tapi itu sudah masa remaja. Kenapa dada Nabi dibedah itu di umur 10 tahun mengeluarkan sifat keremajaan? Demi Allah Bapak Ibu, Nabi yang sangat mulia ini semasa dia lajang, semasa dia remaja, menginjak dia dewasa, demi Allah tidak pernah dia melakukan yang kita banyak melakukan, kenal dengan lawan jenis. Istilah orang sekarang pacaran. Nabi Muhammad tak pernah Bapak Ibu melakukan itu. Maka Nabi Muhammad sampai dari 10 tahun ke 25, ungkap sejarah. Apakah ketika pernikahan beliau dengan Khadijah, apakah menurut Bapak Ibu yang melamar itu Nabi Muhammad melamar Khadijah atau Khadijah melamar Nabi Muhammad? Allahu Akbar. Barulah mulai nampak bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad ini. Di mana letaknya? Seandainya lah Nabi Muhammad itu hidup di zaman kita Bapak Ibu, maka Nabi Muhammad itu tidak pernah mengenal TikTok dan segala macam yang dilakukan remaja dan remaji kita ini.
Kenapa tidak dilakukan? Nabi Muhammad terhindar dari itu, dijaga oleh Allah, maka dikeluarkan 10 tahun sifat keremajaan dari beliau. Berarti Muhammad itu tak normal Pak Ustaz. Dia normal, tapi dia dijaga oleh Allah, kemuliaan, kesucian. Dia tidak pernah izin maaf, kenal dengan pergaulan-pergaulan zaman masa itu, pergaulan bebas, apalagi yang kita sebut tadi, mendekat kepada lawan jenis. Nabi Muhammad Bapak Ibu tidak pernah melakukan itu. Maka orang bertanya, siapa yang comlang mendekatkan, menyampaikan pesan-pesan sehingga Khadijah dengan Muhammad itu sampai menikah? Jawabnya dalam tarikh, rupanya itu bernama Maisarah. Tanya ibu dulu, Maisarah itu menurut bapak ibu laki-laki apa perempuan? Maisarah yang di ujung batu kita menganggap pasti perempuan. Maisarah yang ditarikh itu, pos antara Khadijah dengan Muhammad Bapak Ibu, itu bukanlah perempuan, tapi itu adalah seorang laki-laki. Namanya Maisarah. Siapa yang menitipkan pesan? Yang menitipkan pesan itu adalah Khadijah. Maisarah, tolong kau titipkan salamku ke Muhammad itu. Berbagai macam ku tengok banyak kelebihan dibanding dengan pedagang lain. Setiap kalian membawa barang, selalu kalian banyak dapat untung. Diorek-oreknya. Bagaimana cara dia berdagang kau tengok Maisarah? Kata Maisarah, hebatnya Muhammad itu Ibu Khadijah. Kalau ibaratlah jualan ini katakanlah beras, dibuat ditumpuk di karung itu, mana nanti beras yang sudah mulai agak menghitam kutuan, itulah ditaruh nanti di bagian atas. Di tengahnya yang paling bagus, di bawahnya itulah yang paling bagus. Sehingga orang membeli makin penasaran, makin ke bawah. Maka begitulah cara berdagang Nabi Muhammad, sehingga habis semua dagangannya Ibu Khadijah. Dari situ pun Bapak Ibu udah beda dengan kita sekarang. Saya sudah bolak-balik terjebak sekarang, tak boleh saya sebut apa jenis jualannya. Tapi saya berangkat ke daerah Islamic Center Pasir Pangarayan. Dari jauh awak pandang ini nampaknya murah kali ini. Katakanlah entah buah apalah itu Bapak Ibu. Udah terlanjur awak parkirkan mobil, awak tak turun, buka kaca sebelah kiri, wah sekilo. Awak tengok tulisannya di situ 25.000. Rupanya setelah awak pesan sekilo kok menjadi 50.000. Dari mana ceritanya wak? Tapi 25.000. Ditunjukkannya sama tulisan itu. Wah, itu tengok Pak Ustaz. Rupanya ditulisnya di ujungnya kecil. 25.000 itu setengah kilo. Aku tak menuduh Bapak Ibu pernah merasakan dan melakukan itu. Cuman beda betullah dengan yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah malah dia nampakkan yang buruk dulu, di tengah yang makin bagus, di bawahnya paling bagus. Orang sekarang berjualan bagaimana supaya jualan laku, berbagai macam cara, menipu pun dibuat orang. Izin Bapak Ibu, kalau saya katakan beli buah ini tadinya saya anggap sekilo 25.000. Tiba-tiba setelah saya minta sekilo rupanya 50.000. Saya bawalah buah ini sampai ke Muara Rumbe sana. Jumpa kawan-kawan, kami makan sama-sama. Enak Ustaz. Buah ini manis betul. Mana Ustaz beli tadi? Depan Islamic Center. Di mananya di situ Pak Ustaz? Di pinggir-pinggir jalan itulah. Di situ saya beli tadi. Besok-besok Pak Ustaz nanti kalau kita ke sana beli kita ya. Apa saya bilang? Saya menyesal beli ini tadi. Kalau tahu saya beginilah, biarpun manis, tidak jadi saya beli. Kalian pun kalau beli besok, jangan kalian beli di situ. Apa masalahnya Pak Ustaz? Kan bagus barangnya, enak, manis kan? Saya bilang, orang ini telah menipu saya. Dari jauh dia bilang 25.000, saya tidak tahu, saya pikir sekilo. Ditulisnya kecil di kardus itu, setengah kilo. Sama dengan orang ini menutup lubang rezekinya. Lewat cara dia berjualan seperti itu, maka saya kasih tahu orang, jangan kalian beli jualannya. Sama dengan orang yang menipu itu, sebenarnya dia menutup pintu atau lubang rezekinya tanpa dia sadari.
Kita pikirkan itu Bapak Ibu. Jangan mengicu-ngicu, jangan menipu-nipu dalam berjualan. Nabi mencontohkan itu. Kalau itulah yang kalian lakukan, makanya untung banyak. Maisarah, sampaikan salamku sama dia. Kalau bisa Maisarah, sampaikanlah aku suka sama dia. Berani Khadijah menantang. Disampaikan Maisarah, Muhammad, kalau bahasa kitanya abang. Khadijah, ibunda, majikan kita itu, yang hartanya ini kita jual, kita bawa sampai ke negeri Syam antar negara. Dia titip salam sama abang. Titip salam. Salam apa ini? Titip salamnya isinya adalah dia suka menengok abang. Suka cemana kata Nabi Muhammad. Waktu itu beliau bingung karena sifat keremajaan dihilangkan tadi. Dekat dengan perempuan pun tak pernah, apalagi sampai pacaran, tuduhan-tuduhan orang tak pernah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad melakukan itu dengan ketakutan. Apa kata dia? Tak layak saya menyampaikan jawaban apapun karena dia adalah orang terhormat, dia perempuan mulia, dia perempuan berharta. Tak layak saya menjawab itu. Bahasa orang sekarang, tak pede saya, kata Nabi Muhammad. Didesak lagi, disampaikan Maisarah, ibunda Khadijah. Muhammad tidak menjawab apapun karena dia takut untuk memberi jawaban apapun. Kalau tidak berani dia menjawab, nanti biar ku jumpai. Sebelum ibu menjumpai, apa titipan lagi? Sampaikan ke Muhammad itu Maisarah, aku ingin melamar dia. Bayangkan Bapak Ibu. Ini sudah cukup menjadi dalil bagi kita bahwa Khadijahnya yang minta kepada Nabi Muhammad supaya menjadi suami. Bukan Muhammad meminta Khadijah supaya menjadi istri. Jadi apa maknanya Ustaz jelaskan ini? Menafikan tuduhan-tuduhan orang bahwa Nabi Muhammad itu seolah-olah dibuat bahasanya mengejek, menghinakan, merendahkan kemuliaan Rasulullah. Setelah nanti menikah banyak istri Nabi kalian tuh, kata dia. Tapi tak dia pahami sejarah. Mulai semenjak Nabi pun menikah dengan Khadijah, mulai prosesnya, rupanya Nabi Muhammad itu sangat terjaga kehormatannya Bapak Ibu. Inilah dibuat ustaz-ustaz kita dalil. Kalau nampak ibu ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik, ada orang-orang jujur, bolehnya lewat kalimat ini, si perempuan itu pun menyatakan dia menjadi istri. Kalau seorang itu dia nampak betul kesolehannya. Tidak usah malu-malu. Daripada nanti dia menikah dengan orang yang tidak soleh, atau orang yang mungkin tak terjaga agamanya, maka hancurlah garis keturunannya. Nabi Muhammad merasakan itu, dan Khadijah pun menjadi mulia asbab itu. Melihat kejujuran dari Muhammad ketika itu. Itulah Bapak Ibu. Ini sejarah, harus diangkat kembali. 10 tahun dibedah, hilang sifat keremajaan. Sampai 25 tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah. Maka kemudian pembedahan ketiga, mulai lagi 40 tahun. Kenapa dibedah dada Nabi 40 tahun? Jawabnya, supaya siap menerima kalimat-kalimat suci. Pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. 40 tahun dilantiklah Nabi Muhammad jadi Nabi dan jadi Rasul. Apakah hati ini sudah siap? Itulah banyak kita menjadikan Al-Quran ini kadang-kadang ritual, Pak. Mohon maaf. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu sudah rajin baca Al-Quran. Tapi yang perlu dipertegas malam hari ini, bolak-balik kita nanti peringati Nuzulul Quran. Bolak-balik peringati Maulid Nabi Isra wal Mi'raj. Selalu guru-guru kita menyampaikan, baca Quran itu sebanyak mungkin, berpahala itu kan, betul. Tapi Bapak Ibu, esensi makna daripada kandungan Al-Quran ini masuk enggak Bapak Ibu kira-kira ke hati manusia ini apabila dia kotor? Jawabnya tidak Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad sebelum menerima ini dibedah lagi, dibersihkan lagi. Apa ayat pertama kali turun Bapak Ibu? Iqra, baca.
Mulai semenjak malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Apa kata Nabi? Ma'a nabi qari, aku tak pandai membaca. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Dipeluk malaikat Jibril makin kuat. Ma'a nabi qari, aku tak bisa membaca. Dipeluk kali ketiga lagi, Iqra Muhammad, baca Muhammad. Ma'a nabi qari, aku tak paham apa yang mau dibaca ini. Dari situlah kita tahu Bapak Ibu, menolak bantahan yang disebut orang. Jangan-jangan Quran kalian itu karangan Muhammad. Jangan-jangan Al-Quran kalian itu ditulis Muhammad. Terjawab pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad itu memang betul-betul beliau tak pandai membaca, tak bisa menulis. Menjadi kemuliaan tersendiri bagi beliau, supaya jangan ada orang meragukan ayat-ayat Quran ini. Ini bukan karangan Nabi Muhammad, tapi ini adalah karangan bukan orang siapapun, kecuali ini murni dari Allah. Tak bisa diotak-atik, Pak. Apa maknanya itu turun? Iqra, baca. Apa yang Bapak Ibu termasuk Ustadz dan kita semua yang hadir ini yang harus kita baca. Itulah Pak makna sebenarnya yang harus kita pahami. Berapa Bapak Ibu yang mau kita baca? Ibu berapa dalam hidup ini mau kita baca, ibu-ibu? Yang mau dibaca ibu-ibu orang tuaku dalam hidup ini sebanyak 3. Jangan lupa membaca diri yang 3 ini. Kalau lupa membaca diri yang 3 ini, maka disinilah banyak orang tersesat, sehingga memahami Isra Mi'raj pun dia merasa, ya sudahlah, nanti Isra Mi'raj datang, habis itu selesai. Tiap tahun tak ada perubahan Bapak Ibu. Malam ini kita robah pelan-pelan. Kenapa harus Iqra, baca yang pertama, ayat pertama turun di bedah dada Nabi umur 40 tahun? Jawabnya Bapak Ibu, kesucian hati Nabi menerima tentang Iqra, maka kemudian menjadi filosofi hiduplah bagi orang-orang beriman. Apa itu Bapak Ibu? Iqra yang pertama, baca Bapak Ibu diri kita ini dari mana kita berasal. Dibaca itu Bapak Ibu. Tanya dulu ibu-ibu, ini kamera hidup ini. Izin maaf ini, supaya awak paham diri awak ini. Ibu izin maaf yang sudah pernah mengandung kemudian melahirkan. Ketika di usia kandungan sebulan 2 bulan, izin maaf, ketika badan istri itu sudah mulai terasa dia berdua badan. Izin maaf, ini ilmu. Tidak menghilangkan kemuliaan masjid, apalagi orang-orang yang mulia di dalam masjid ini. Kemanakah menurut ibu-ibu menstruasi seorang perempuan yang ketika dia berdua badan, kok dia enggak menstruasi? Kemanakah pergi darah itu? Ini Bapak Ibu maaf, mengasal diri ini, membaca diri. Supaya jangan nanti muncul sifat angku, sifat sombong. Mentang-mentang sudah bisa dikasih ilmu, bisa ceramah, kemudian merasa hebat. Dikasih sedikit harta itu mulai merasa angku, sombong. Dikasih sedikit jabatan itu mulai menyepelekan orang. Mulailah membaca diri. Iqra, baca. Siapa kau ni sebenarnya? Dari mana kau berasal? Izin maaf Bapak Ibu, tak usahlah kita ceritakan lagi dari segumpal. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kutanya ibu, menurut kalian menengok Ustaz Rangkut ini, saya ini termasuk yang kategori buruk atau bagus? Muka saya, model saya. Saya ini termasuk jelek atau termasuk ganteng? Oh, menyenangkan hati bilanglah ganteng, ya kan? Ganteng. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau saya sudah jadi seperti ini, waktu dalam kandungan ibu saya dulu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, saya lahir ke dunia. Apakah kalau mak saya makan sambal belacan, saya makan sambal belacan? Apakah kalau mama saya makan semur jengkol, saya di dalam makan semur jengkol?
Jawabnya tidak. Lalu apa Pak Ustadz yang dulu Ustadz makan sehingga lahir sekarang kalian berkata Ustadz itu jelek kali pun tidak, ganteng pun tidak. Biasalah, menengahlah, kira-kira begitu. Bandingkan ke diri kita masing-masing. Wahai diri, ketika malam ini kau dibilang orang hebat, dibilang orang ganteng, dibilang orang ini dan itu, jangan sekali-kali kau merasa kau itu bersih, kau itu hebat, kau pintar, kau itu segalanya. Ingat, dalam kandungan ibu kita masing-masing Bapak Ibu, termasuk saya. Siapa yang mengatakan darah izin maaf bulanan wanita itu bersih? Malah dalam hukum fikih, hukum darah itu Bapak Ibu adalah najis. Tapi dalam kandungan ibu kita masing-masing membaca diri, itulah Bapak Ibu sebabnya kenapa perempuan tidak datang halangan ketika sedang hamil. Rupanya itu yang kita makan bersama-sama dulu ketika di kandungan omak kita masing-masing. Lahir ganteng, lahir tampan, lahir kaya, lahir punya jabatan, mulailah lupa. Maka Isra Mi'raj malam ini diingatkan balik. Iqra, baca diri. Kita ni semuanya sangat kotor Bapak Ibu. Termasuk saya yang menyampaikan kajian ini. Saya ni sangat-sangat hina Bapak Ibu. Apa sebab? Lahir ke dunia, kalau seandainya jangankan memakan, meminum yang saya sebut tadi, darah itu. Sedangkan ada orang kecelakaan saja di Simpang Ngaso, bersimbah darah. Tak semua orang berani mengangkat. Padahal bukan untuk meminum, memakan darah itu. Menyentuhnya pun kita takut luar biasa. Apa sebab? Saking menjijikkan dan saking tidak ada arti itu bagi kita manusia. Jadi Bapak Ibu, paling tidak baca diri dulu dari situ. Saya ini diciptakan dari sesuatu yang sangat-sangat hina, kemudian makanannya pun sangat kotor, lahir ke dunia. Beginilah bentuknya sekarang, seolah-olah kita lupa dulu kita berasal dari sesuatu yang sangat hina. Itu Pak, dibaca itu. Sampai malam ini dibaca itu Pak. Yang dibaca yang kedua itu adalah sedang di mana kamu sekarang. Banyak orang yang tak bisa paham dengan kehidupan ini. Malam ni masih hidup, berfikir, besok masih bisa itu. Hari ini masih hidup, berkata dia, besok masih ada waktu itu. Bapak Ibu, kunci kalimatnya ya. Orang yang paham tentang masalah sedang di mana dia sekarang, maka dia mulai hari ini tidak pernah menunda-nunda melakukan kebaikan. Ingat-ingat tu Bapak Ibu. Kalau hidup Bapak Ibu malam ini terbesit dalam hati ingin tahajud, demi Allah jangan tunda Pak ke malam besok, lakukan langsung. Malam ini pulang nanti kajian ini terbesit dalam hati, aku sebelum tidur ku baca dulu surah Tabarok. Kata laki, besok malam aja lah, ini udah larut malam kali ini, nanti sakit dan segala macam. Mumpung ada waktu, jangan Bapak Ibu lagi sia-siakan. Begitu terbesit melakukan kebaikan, mampu detik itu, paksakan, lakukan itu Bapak Ibu. Apa sebab? Besok, lusa, pekan besok, bulan besok, tahun besok apalagi, itu belum tentu punya kita Bapak Ibu. Maka kunci kalimatnya ya, hidup ini adalah kesempatan. Kalau sudah mati Bapak Ibu, berhentilah ini. Kalau sudah mati Bapak Ibu, tak usah datang berjamaah ke masjid lagi. Kalau sudah mati Bapak Ibu, tak usah berangkat tablik akbar lagi. Kalau sudah mati, berhentilah semua kelakuan pekerjaan itu. Lalu apa maknanya? Sedang di mana kau sekarang? Sedang berkata ke diri, wahai diri, ketika mampu melakukan kebaikan, jangan pernah kau tunda-tunda untuk melakukan itu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Yang terakhir Bapak Ibu, bagian 3. Apa yang perlu dibaca dalam hidup ini Bapak Ibu? Yang perlu dibaca adalah setelah ini mau kemana sebenarnya kita tuju Bapak Ibu?
Ini kita kaitkan dengan Ramadan, Pak. Dari Ramadan semalam saja, nanti pas kita tarawih malam pertama, bapak tengok-tengok saja, ibu tengok sajalah kiri kanan kita. Sudah berapa banyak jamaah Masjid Darussalam ini setiap tahun yang pamit dan itu sering bercanda, bergurau di Masjid Darussalam ini. Udah berapa banyak saudara famili kita, bahkan orang tua kita, datuk nenek kita, di mana mereka sekarang? Kita sendiri yang mengantarkan mereka ke pemakaman, kita sendiri yang mentahlilkan, meyasinkan, mewiridkan, kita juga yang menyolatkan. Apakah itu tidak menjadi ilmu bagi kita yang hidup, bahwa kita pun pasti menuju ke sana? Kemana itu? Kematian. Ini disimpan nih Bapak Ibu, ilmu ini baik-baik. Membaca diri mulai malam hari ini, dari mana asalku? Ingat-ingat Pak, kita ini semua hina. Tidak ada kita bawa dulu. Hari ini ada ilmu, belakangan itu. Hari ini ada harta, belakangan itu. Hari ini ada jabatan, belakangan itu Pak. Lahir dulu, tak bawa apa-apa dalam kehinaan. Sedang di mana sekarang? Lanjutlah dengan serius beramal. Mau kemana dituju? Sudah pasti kematian. Apakah sudah ada bekal mau dibawa mati? Itulah PR kita malam ini Bapak Ibu. Lanjut sedikit lagi. Umur 51 tahun, itulah tema yang dibuat panitia ini. Berangkatlah Nabi Muhammad itu melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sebelum berangkat, bedah lagi. Untuk apa lagi 51 tahun ini dibedah Pak Ustaz mau berangkat Isra wal Mi'raj? Masuklah kaji kita Bapak Ibu supaya lebih menua sedikit dalam hidup ini. Apa itu? Ending dari Isra Mi'raj semua tahu, pasti solat. Kalau saya Bapak Ibu sekarang ini punya duit 2.000 rupiah. Karena di sini orang rata-rata sudah sering mengaji, kita buat analogikannya begini. Ini duit 2.000 rupiah nih Bapak Ibu, izin maaf. Kalau seandainya saya koyakkan, tuh bagi dua. Belanja saya ke depan itu katakanlah beli sosis bakar. Begitu sudah saya pesan, bang 2.000 ya, oke kata beliau. Begitu sudah selesai, ini Pak Ustaz, saya kasih duit yang koyak tadi. Kira-kira Bapak Ibu, apa kata yang tukang jual sosis ini? Dia berkata, Ustaz, ini tidak laku. Kenapa tak laku bang? Kan duit. Kata beliau, Pak Ustaz, ini koyak. Kalau koyak, kenapa rupanya bang? Berani abang bilang itu tak duit. Ini duit Pak Ustaz, cuman tak laku. Maksud Ustaz di mana? Berapa banyak orang yang sholat, yang puasa betul secara hukum fikih itu secara syarat rukun terpenuhi, sah. Sholatnya oke, puasanya oke. Pertanyaan, apakah semua puasa kita, sholat kita, baca Quran kita, yang kita sebut itu amal soleh, itu akan diterima oleh Allah? Ini dapat masalahnya. Apakah setiap tahun orang yang berpuasa Ramadan ini diterima oleh Allah? Belum tentu. Kenapa duit saya ini kata yang tukang sosis tadi tak dia terima? Karena saya tahu yang saya kasih itu koyak. Biarpun tetap namanya duit, tapi karena koyak maka hilang nilainya, tak laku. Biarpun tetap namanya puasa Ramadan, tetap namanya puasa sunnah, tetap namanya nanti solat tarawih, solat tahajud, tetap itu amal soleh namanya. Apakah itu diterima Allah? Jawabnya belum tentu. Apa sebab? Kalaulah solat berulang kali dilakukan, tapi tidak bisa mengikis hati yang kotor, maka sia-sianya amal kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semakin rajin sujud, tapi tak pernah terurai dari hati ini sifat angkuh, sifat sombong. Tetapnya solatmu itu bernilai tetap amal soleh, tapi tak dinilai oleh Allah. Tak bisa ini malaikat tolak.
capek dia mengerjakannya. Tetapnya yang puasa Ramadan ini puasa tak makan, tak minum. Dia tidak berbohong, dia tidak menggibah, dia tidak namimah, adu domba. Tapi hatinya kotor. Kenapa hati ini kotor Pak Ustaz? Balikkan ke peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelum Nabi terima perintah solat, dibersihkan hati bermakna. Kalaulah makin sering solat, mestinya Bapak Ibu hati ini pun makin bersih. Ustaz mau tunjukkan nanti ke kita Bapak Ibu bagaimana proses orang yang suka beramal tapi hati ini selalu ada sifat-sifat penyakit hati. Satu, orang yang rajin beramal, orang yang rajin melakukan kebaikan, rajin tarawih, satu sisi kita acung jempol, mantap. Tapi jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Satu hadis Nabi, la yadakhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa ini yang tak masuk surga kata Rasulullah? Man kana fi qalbihi misqala zarratin habbatin khardalin min kibrin. Kalau bersarang dalam hatimu kata Nabi sebiji sawi pun sifat sombong. Bagaimana ciri-ciri orang sombong itu Pak Ustaz? Merasa dari segalanya. Apapun cerita orang harus dia yang di atas. Cerita harta orang, dia lebih banyak hartanya. Cerita ilmu orang, lebih pintar dia. Cerita jabatan orang, lebih tinggi dia perasaannya. Tipe manusia begini tak pernah merendah. Tipe manusia ini selalu merasa hebat. Ini Bapak Ibu, hati-hati. Ini bisa menjadi bahaya untuk amal-amal kita. Kalau diputar sejarahnya, bukankah sudah ribuan tahun duluan iblis itu beribadah kepada Allah? Bukankah Adam itu datang belakangan? Betul. Kenapa terusir iblis secara apanya? Maknanya hanya punya sifat sombong itu Bapak Ibu. Jadi kalau Ramadan datang, urailah sifat-sifat ini Bapak Ibu. Jangan pernah kita merasa lebih hebat dari orang. Jangan pernah diri ini merasa lebih pintar dari orang. Jangan pernah merasa lebih utama dari orang. Belajarlah Pak, bagaimana supaya menanamkan sifat dalam hidup ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa orangnya yang punya sifat tawadu, rendah hati, rafa'ahullah, nanti Allah yang akan mengangkat derajatnya. Masuk kita sedikit ke Ramadan. Ibu, kalau nanti kalian masuk mau Ramadan atau 1 Syawal lah, kita budayakan bermaaf-maafan. Itu yang sering minta maaf duluan, itu kira-kira istri ke suami atau suami ke istri? Istri ke suami kan? Kalau seandainya saya bilang begini, turunkah derajat harkat martabat seorang suami kalau dia duluan minta maaf kepada istri? Kira-kira turun nggak derajat dia? Pernah ndak ibu merasa dan mengalami suami minta maaf duluan sama ibu sepanjang kalian menikah? Sebahagian pernah, sebahagian belum. Bapak, kita malam ini sedang Isra Mi'raj, mau menyambut Ramadan. Tidak pernah Bapak Ibu turun derajat seseorang yang mau duluan minta maaf, sekalipun dia posisi lebih tua, lebih senior, lebih berilmu, lebih pintar, lebih kaya, lebih. Kalaupun dia duluan yang mau minta maaf, itulah yang menunjukkan berarti hatinya itu lebih bersih. Begitu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu harus mestinya anak-anak ini yang minta maaf kepada orang tua? Tidak mesti Bapak Ibu. Sudah kita kaji. Dalam rangka membersihkan hati ini, rupanya agama ini tidak mengenal harus yang lebih muda minta maaf ke yang tua. Harus anak yang minta maaf ke orang tua. Harus cucu kemenakan minta maaf ke nenek mama. Itu bagian dari adab sopan santun.
Tapi malam ni naikkan kajinya. Kita ni Isra Mi'raj. Siapa yang paling bersih hatinya, paling bagus imannya, lihat sifatnya, itulah yang paling duluan mau mengatakan, saudaraku, maafkan aku. Adikku, maafkan aku. Istriku, maafkan aku. Itu akan terjadi sebelum datang Ramadan, ketika Isra Mi'raj ini berhasil, Bapak Ibu. Jadi yang dinilai hari ini, hati kita nih Bapak Ibu, siap enggak untuk lapang supaya keluar yang pertama dari lisan ini, minta maaf. Ketika orang datang, maka tugas kita satu lagi, lapangkan lagi, sikit lagi, baru tugas kita memaafkan. Baru mantap dia Bapak Ibu. Kalau Bapak berdalil lagi tentang Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki suami pemimpin bagi perempuan, maka istriku harus kau yang minta maaf samaku. Selama ini itulah yang dipahami, konsepnya itu adalah adab. Tapi dalam keluarga ditanya, apakah Nabi Muhammad pernah minta maaf ke Khadijah? Sering. Apakah pernah Nabi Muhammad minta maaf kepada Aisyah? Sering. Apakah turun derajat harta dari Nabi Muhammad? Tidak pernah. Malah makin naik derajatnya dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu pun amalkan kaji ini baik-baik. Saya pribadi pun begitu saya amalkan. Semakin banyak keluar dari lisan kita ini permohonan maaf, rupanya itu bagian kita mengikis hati kita yang kotor ini. Makin bersih. Mulai sadar, aku ini adalah hambamu ya Allah, supaya diterima Allah solat ini. Kalau itu tak kita lakukan Bapak Ibu, sehebat apapun, habislah nanti nih. Amal nih. Kita merasa sudah diterima Allah, rupanya asbab itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya tetap duit, tapi karena koyak cacat, tak laku. Solat tetap namanya solat, puasa tetap namanya puasa, tapi kalau dihantarkan dengan hati yang kotor, maka solat puasa itu takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Bapak Ibu, lanjut sedikit lagi. Bagaimana Pak Ustadz solat seseorang yang puasa, seseorang yang tarawihnya, seseorang baca Qur'annya seseorang, tapi tetap menyimpan di dalam hati ini penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit tidak suka melihat orang lain lebih dari dia, penyakit dalam hati tak mau mengakui prestasi orang, penyakit hati yang tidak suka saudaranya dapat nikmat. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Tak baca hadisnya. Apa kata Rasulullah? Iyyakumul hasad, jauhi kamu sifat dengki, kata Nabi. Fa innal hasada, kalau kalian punya sifat hasad, punya sifat dengki, kata Nabi, yakulul hasanat, maka habislah kedengkian itu memakan semua pahala-pahala amal-amal yang kalian lakukan. Sekali kau dengki ke saudaramu, itu sama dengan pahalamu sedang habis. Bagaimana Nabi mengumpamakan? Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melalap kayu bakar yang sudah mengering. Semakin kau dengki, sebenarnya pahala solatmu pindahnya kepada orang yang kau dengki. Semakin kau tak suka menengok saudaramu, rajinnya kau solat baca Quran, sia-sia semua Bapak Ibu, disebabkan karena hati yang punya sifat dengki yang kotor tadi. Bagaimana saya tahu nih Pak Ustadz saya dengki? Ketika sudah merasa diri ini, apapun prestasi orang, salah sama kita. Apa pencapaian orang, tidak mau kita mengakuinya. Apa yang dilakukan orang, salah semua sama kita. Maka berobatlah. Iyyakumul hasad. Jangan sampai capek puasa, capek Ramadan nanti tarawih, capek baca Quran, tapi tak pernah dibersihkan hati ini dari penyakit hasad tadi. Sia-sia Bapak Ibu. Berjuang kita tiap tahun, rupanya ini yang terus diulang-ulang oleh guru-guru kita. Banyak amal kita ini yang nampak secara langsung memang baik Bapak Ibu, tapi tak semua nanti diangkat diterima oleh Allah. Apa sebab? Dihantarkan dari hati yang
yang kotor. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tambah sedikit tentang marhaban ya Ramadan. Apa itu Bapak Ibu? Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Bahasa orang Ujung Batu sering buat sepanduk bulan suci Ramadan. Pertanyaan besarnya, apakah orang yang tidak suci itu tak bisa masuk Ramadan? Bisa. Apakah orang yang tidak suci ini bisa ikut Ramadan? Nah, itu jadi masalah. Siapa mereka ini? Ada dua. Pertama, orang tak ikut Ramadan karena memang ajal lebih dulu menjemput dia. Nanti malam kita tarawih, jam 5 sore dia innalillah. Berarti dia tak ikut. Itu ajal. Bagaimana orang yang fisiknya, jasadnya hidup dia di Ramadan, ikut dia Ramadan, tapi tak bisa dia menikmati Ramadan. Siapa nih Bapak Ibu? Orang yang belum siap suci secara zahir dan batin. Ramadan datang, tapi dirinya belum siap untuk itu semua. Maka penutup kaji kita malam hari ini, saya kasih tipsnya sama Bapak sama Ibu. Kalau ingin Ramadan tahun ini kita sambut dengan hati yang suci, badan yang bersih, badan yang suci, jangan lupa Bapak Ibu mulai malam ini berkomitmen maksimalkan. Apa itu? Setelah nanti pulang, usahakan dulu Bapak Ibu sesering mungkin sampai kita meninggal mandi taubat, mandi taubat, mandi taubat sesering mungkin. Habis mandi taubat jangan sampai tinggal lagi. Mulai malam ini Pak, banyakkan terus solat sunat taubat. Dosa kita ni banyak. Kalau mau lancar Bapak lagi tarawih tu besok. Sekarang ni musimnya cuman 8 tambah 3, 11. 8 tarawihnya, 3 witirnya. Itu pun sudah mengeluh Bapak Ibu. Kenapa ini tiap tahun muncul? Jawabnya, karena ini tidak bersih. Bagaimana cara menerapi ini supaya bersih Pak Ustaz? Habis Bapak Ibu termasuk saya mandi taubat. Setelah itu kita solat taubat. Coba dulu mulai malam ini Pak, running bahasa kereta barunya, running dulu. Apa yang kulakukan Pak Ustaz supaya terasa ringan tarawih itu besok? Bapak Ibu, coba dulu malam ini, kalau tak bisa mungkin besok atau lusa sebelum Ramadan. Coba Bapak Ibu dulu ikut ataupun berjamaah, bagus sendiri pun gak apa-apa. Solat sunnah tasbih dulu Bapak Ibu. Solat sunnah tasbih. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa solat sunat tasbih ini 2 kali saja menjelang Ramadan ini jadilah. Nanti Bapak Ibu Ramadan tahun ini beda itu. Biasanya ganti-ganti imam menggerutu kita. Lambat bacaan salah, panjang ayatnya salah, cepat kali pun salah. Tak ada yang cocok sama kita. Sebenarnya bukan imam itu yang salah. Hati kita ini belum siap masuk Ramadan. Jadi supaya siap gimana Pak Ustaz? Mandi taubat, solat sunnah taubat, tambah lagi dengan solat sunnah tasbih. Buat dulu Bapak Ibu solat sunnah tasbih itu. Sampai Bapak Ibu terasa nanti nikmat dalam ibadah itu. Setengah jam dia baru selesai tarawih dengan witir. Pakai solawat lagi hanya sekitar 45 menit. Izin maaf bukan menyepelekan Pak. Tidak adanya apa-apanya sebenarnya tarawih yang sering banyak dikeluhkan orang dibanding dengan orang yang sudah terbiasa dengan solat sunnah tasbih. Enteng sama dia itu Bapak Ibu. Maka dia pulang ke rumah ditambahnya lagi. Apa sebab? Kurang rasa dia amal itu bersama dengan Allah. Bapak Ibu belum dapat juga itu tahun ini. Mau tahun keberapa lagi Pak kita akan dapat amalan seperti itu. Nikmatilah Ramadan tahun ini. Kalau disampaikan Allah umur kita, itu dalam rangka membersihkan hati kita ini. Penutupnya adalah jangan sampai lupa bersihkan, sucikan antara hubungan kita sesama manusia. Jangan bapak malu minta maaf. Jangan ibu malu minta maaf.
Dan kalau orang datang minta maaf, jangan pula hati ini payah untuk memberi maaf. Maka bahasa Qur'annya di situ, fa'fu wasfahu, fa'fu maka maafkan kamulah, wasfahu lapangkan hatimu, kata Allah. Ini yang hadir nih Pak, tak semua ini yang dalam keadaan baik-baik saja. Rata-rata kita nih, banyak kita nih yang tak disukai orang. Banyak kita nih yang punya musuh. Banyak kita nih yang tak bertegur sapa. Banyak kita nih yang berselisih. Izin maaf Bapak Ibu ya. Satu, pastikan dalam hidup supaya jangan takut betul dalam kematian itu. Apa itu Pak Ustaz? Saya sebagai Ustadz Rangkuti, saya Bapak Ibu dalam hidup ini bisa kupastikan supaya jangan aku punya musuh. Itu bisa kupastikan Pak, karena diriku. Bisakah kupastikan supaya orang jangan memusuhi aku? Itu tak kemampuan saya. Tapi kalau saya memusuhi orang, bisa ku kontrol. Jangan sampai kau diri punya musuh. Apakah orang lain memusuhi kita itu urusan kita? Itu bukan hilang kendali kita Bapak Ibu. Terserah. Dalam hadis Nabi Bapak Ibu, bagaimana orang beriman ini dimanapun dia tinggal, termasuk Bapak Ibu yang hadir malam ini, Bapak Ibu termasuk saya, tidak akan pernah kita selamat dari yahsuduhu, orang-orang yang dikirim Allah mendengki kita. Jangan Bapak Ibu merasa kita hidup dalam keadaan aman-aman dan tenang, maka ditantang kita dengan penyakit ini. Ketika kita mendengki orang, bisa kita pastikan diri, jangan kau dengki. Tapikah apakah orang bisa kita pastikan jangan mendengki kita? Itu bukan urusan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa orang yang paling mulia, sempurna, maksum dari dosa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua orang Makkah menyukai dia? Tidak. Apakah orang Madinah semua menyukai beliau? Tidak. Sampai hari ini pun tetap ada yang tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita malam ini? Adalah yang jauh kemuliaan tak berbanding dengan Muhammad. Wajarlah kita banyak musuh Bapak Ibu. Wajar pula kita kadang merasa kita ini punya banyak lawan. Dan itu semua bisa disampaikan momentum menjelang masuk bulan Ramadan. Apa itu? Orang memusuhi kita, itu urusan dia. Yang penting kita tidak pernah punya musuh. Berarti hati sudah bersih, siaplah mengatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Sambut dengan hati yang bersih dan suci. Apa tandanya? Gampang lisan mengucapkan, kakak maafkan aku, abang maafkan aku, saudaraku maafkan aku. Itu pertanda hatimu itu sedang lunak, sedang suci. Nanti amalmu pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkaian-rangkaian Isra wal Mi'raj, rangkaian ke penyambut bulan suci Ramadan, kalau Bapak Ibu simak dengan baik, rasanya cukuplah bekal kita untuk menyongsong Ramadan ini. Mengenai fikih-fikih dan segala macamnya, tiap malam ada tausiah Ramadan di sini. Besok bisa kita simak. Apa yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa, guru-guru kita bergantian. Ini sebagai terapi awal saja. Jangan sampai Ramadan datang, hati masih kotor Bapak Ibu, sia-sialah amal kita itu nanti. Mulai pembelahan dada sudah disampaikan, berangkat Isra Mi'raj disampaikan. Rupanya syarat amal itu balik lagi, hati bersih, hati suci. Ini yang menentukan amal itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kembali ke pertanyaan, karena jamnya jam 10, pas 1 jam kurang 11 menit. Anak-anak Ustaz masih hidup kalian? Masih. Anak-anak Ustaz? Nggak ada passwordnya lagi. Anak-anak Ustaz? Kurang kompak. Anak-anak Ustaz? Siapakah yang tahu tadi di usia keberapa Rasulullah dibedah dadanya ke 4 kali? Abang.
51 tahun, tambah sedikit lagi karena hadiahnya 20.000. Kenapakah 51 tahun dada Nabi itu kembali dibedah? Untuk apa itu? Kalau enggak dapatmu itu kasih kau 2.000. Kalau dapatmu alasannya kasih kau 20.000. Bisa? Oh, lupa. Turun ke bawah. Kenapa Nabi Muhammad dibedah dadanya usia 40 tahun? Untuk apa itu? Memperjuangkan 20.000 nila. Kasih kau keringanan, rukhsah. Garuk-garuk kepala juga. Padahal tadi udah bolak-balik Ustaz ulang-ulang itu. Gagal. Kasih kau 2.000. Nih. Pertanyaan berikutnya. Siapakah yang menyampaikan pesan antara Khadijah dengan Muhammad? Ayo. Maisarah. Maisarah dalam riwayat itu laki-laki apa perempuan? Jangan menjawab yang lain kecuali yang menunjuk tangan. Laki-laki apa perempuan? Yang tadi laki-laki. Di mana Maisarah itu tinggal? Kalau kau bilang di Petakur atas, batal. Di mana dia tinggal? Jangan bingung. Di Makkah. Kan dari situ cerita itu tadi. Betul tuh Kak? Di Makkah. Ini nanti ya 20.000. Ada yang kecil tuh. 20.000. Nih. Siapa namanya? Siapa? Putri. Oke, Putri Ustaz. Yang 20.000 pertama tadi siapa? Nur Hasanah, si Putri, baru perempuan dua-duanya. Yang 4.000 tadi kalian ingat-ingatlah, dah ingat aku lagi. 2.000 ini tadi abang ini. Ini 20.000 lagi nih. Siapakah yang tahu antara anak ustaz yang bisa kembali mengambil hikmah? Apa bahayanya kalau kita punya sifat sombong? Apa tadi dibilang Nabi kalau kita punya sifat sombong? Ayo Kak, yang di belakang. Agak kuat bilang, udah agak-agak goyang ini. Apa yang membuat orang punya sifat sombong? Apa yang mengakibatkannya dan apa efeknya? Kalau saya sombong, apa yang menjadi taruhannya? Oh, ditanyanya kakaknya. Apa kak kata dia? Apa kak? Soalnya kalau Ustadz punya sifat sombong, apa kira-kira kerugian yang saya dapat? Itu udah jelas sekali lah itu. Berdiri, bilang. Bisa mengurangkan amal-amal kita. Salah. Yang lain. Berarti tak menyimak tadi ini kan? Padahal ngomongnya udah satu-satu saya sebut tadi. La yadkhulul jannata, tak masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin habbatin khardalin min kibrin. Orang yang punya sifat takabur, sifat sombong sebiji sawi pun dalam hatinya, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dijawab kawan itu, apa dijawab tadi? Kurang amalnya. Kira-kira nyambung atau tidak? Tidak nyambung kan? Apa satu lagi penyakit hati yang paling membahayakan sehingga amal kita itu bisa hangus, bisa habis? Siapa yang tahu? Abang dulu. Sifat? Oh Tuhanku. Sekali lagi, Ustaz kasih kau kesempatan. Apa salah satu sifat dalam hadis Nabi yang bisa menghapus pahala amal-amal kita? Balik ke kakak itu lagi. Apa kak? Hasad atau iri dan dengki.
Ini sudah Ustadz putar pertanyaannya, balik kawan dia lagi. Takabur, sombong kata dia. Jelas-jelas sombong tadi bahayanya tak masuk surga. Kalau hasad dengki, maka hapus amal. Siapa namanya kak? Sipa. Diingat ini Ustadz Adi. Nanti ndak ingat-ingat saya nih. Ini 20.000 Sipa. Minta sama Ustadz Adi nanti. Ada 2 orang lagi. 2 orang lagi untuk 20.000. Siapakah yang kalian tahu orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad yang kalian tahu? Kakak itu. Abu Jahal. Sebutlah satu lagi biar mantap. Abu Jahal, Abu Lahab. Hafal enggak kamu surah Al-Lahab? Hah? Hafal nggak surah Al-Lahab? Tabat yada abi lahab. Hafal kan? Sahlah itu. Biarpun nggak dites 20.000. Siapa namamu? Siapa? Nur. Oh, 2 Nur Hasanah berarti. Apa tadi kau yang jawab juga? 2 kali kau dapat. Oh, di mana ini Ustaz tadi? Boleh gitu? Hah? Boleh juga? Tidak boleh kata Ustaz Adi, berarti hadiah keduamu dari Ustaz 2.000. Ketawa kamu. Harus kasih yang lain. Ini nanti Nur Hasanah ya dari Ustaz 2.000. Tambahnya sini. Masih tetap utuh berarti. Pertanyaan berikutnya. Siapakah di antara kalian yang tahu anak laki-laki, anak perempuan? Siapakah yang paling menyayangi Nabi di usia 4 tahun yang sedang memelihara waktu itu dalam cerita tadi? Siapa? Kalau kau jawab batal. Siapa? Angkat dulu tanganmu. Siapa yang betul nih? Halimah siapa? Kalau kau ajari dia bang, kaulah yang rugi. Dia dapat duit. Jangan kau ajari dia. Coba bang, kesempatan terakhir. Siapa nama yang memelihara Nabi tadi? Udah betul itu awalnya. Siapa kau bilang tadi? Halimah. Halimah siapa itu? Ustaz sebut tadi lengkap tuh. Halimatus. Teruslah. Daripada kumat asam uratku, betul lah itu. Halimatus Sa'diyah, itu yang betul ya. Ingat-ingat itu. Bilang dulu, bilang. Halimatus Sa'diyah, bilang. Halimatus Sa'diyah, itu namanya. Ini nanti bang ya. Cerdas dia. Dia karena ketakutan aja Bapak Ibu. Karena suara saya kuat. Dapat dia sebenarnya, takut dia. Siapa namamu bang? Alif. Oke. Tinggal satu lagi. Kita mau baca doa ini karena mau bagi-bagi hadiah ini lagi kan. Satu lagi ini. Siapakah tadi yang tahu antara anak ustadz yang mendengar tausiah ini yang membelah dada Nabi Muhammad? Abang. Malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Paslah itu. Siapa namamu bang? Randy. Randy ini 20.000. Di sini semua ustadz jajarkan. Semoga Ustadz Adi gak bingung nanti. Aku ndak kenal lagi. Ini kan murid ustadz semua nih kan. Kenal lah insya Allah. Ini dia 2.000-nya sudah, 20 juga sudah. Ini semua saya susun di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih. 10 lewat 4 menit karena agenda masih banyak lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Metode Isra Mi'raj penyambutan Ramadan sengaja saya buat demikian supaya nanti Bapak Ibu bisa kita merenung malam ini apa sebenarnya yang harus kita lakukan Ramadan tahun ini. Tak ada kecuali sucikan hubungan dengan Allah, sucikan hubungan dengan manusia. Biar lapang dia.
Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, mohon saya dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nih Bang Adi? Kita tutup dulu atau bagi hadiah dulu? Doa dulu. Bapak Ibu, anak-anakku semua juga, mari sama-sama kita baca istighfar bersama-sama. 1 2 3 ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila syahri syarifati Ramadan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma wa akrimhuma kama rabbayana shaghira wa li asatidna wa li masyaikhna wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba. Allahumma rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. الذي خلق الموت الذي خلق 7 سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فانظر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر. Terima kasih banyak kepada Pak Ustaz dalam menyampaikan tausiah dalam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Ustaz dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mohon jangan pulang dulu walaupun anak-anak kami. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu makan snack bersama. Bapak semuanya jangan pulang dulu. Tangan yang mudah-mudahan kalau angkat makanan ke depan agar kita nikmati bersama. Untuk anak-anak kami jangan pulang dulu, nanti kita lanjutkan pembacaan yang menang waktu lomba kemarin. Nanti kita lanjutkan sambil makan, nanti kita akan bacakan insyaallah. Biarlah bang, banyak minumnya itu, tak bisa itu.
dalam marah dan Orang tanyakan ya Allah Orang tanya selamakum Orang tanyakan Sallim barik ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu fis samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u. Wais, mantap tuh. Bismillah.